Apa itu larutan elektrolit dan non-elektrolit? Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Kemudian, apa saja jenis larutan elektrolit? Larutan elektrolit kuat adalah larutan elektrolit yang memberikan gejala berupa lampu menyala dan membentuk gelembung gas. Sedangkan elektrolit yang tidak memberikan gejala lampu menyala tetapi menimbulkan gelembung gas termasuk elektrolit lemah. Apa kandungan minuman isotonik? Kandungan dalam minuman isotonik adalah elektrolit berupa Na, K, Ca2+, Mg2+, dan Cl-. Kemudian bagaimana tingkat kandungan elektrolit di dalam minuman isotonik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan percobaan mengenai larutan elektrolit. Nah, tujuan dari percobaan kali ini adalah membuktikan apakah minuman isotonik yang biasa kita minum sehari-hari itu tuh merupakan larutan elektrolit kuat, lemah, atau malah dia adalah larutan non elektrolit sebenarnya. Nah, di sini kita akan membuktikan hal tersebut. Nah, untuk bahan-bahannya sendiri, di sini saya mengambil 4 sampel minuman isotonik yang biasa kita minum sehari-hari dan juga 1 larutan garam yang sebagai pembanding atau sebagai parameternya. Nah, seperti yang kita tahu, larutan garam ini adalah larutan elektrolit kuat. Sedangkan kita di sini akan menguji keempat minuman isotonik ini apakah dia juga termasuk elektrolit kuat ataukah tidak. Nah, untuk alatnya sendiri kita menggunakan rangkaian alat penguji larutan elektrolit yang terdiri dari 4 buah baterai, 2 buah paku sebagai pengganti elektroda, kemudian ada lampu sebagai indikator nyala lampunya. Nah, langsung saja kita akan mencoba percobaan pada kesempatan kali ini. Pada larutan garam ini yang sebagai pembanding dapat kita lihat bahwa pada pakunya menghasilkan gelembung yang sangat banyak dan juga dia dapat menyalakan lampunya yang menandakan bahwa larutan garam ini adalah larutan elektrolit. Sebelum kita berganti ke larutan selanjutnya, kita terlebih dahulu harus mengelap atau bersihkan dulu bekas cairan sebelumnya biar tidak ada pengaruh dari larutan sebelumnya. Nah, yang kemudian adalah larutan dari isoplus. Mari kita lihat. Pada larutan isoplus ini dapat kita ketahui bahwa dia juga menghasilkan gelembung-gelembung juga sama seperti larutan garam, tapi jika kita lihat pada indikator lampunya, dia tidak menyala, tidak seperti pada larutan garam, yang menandakan bahwa minuman isoplus ini atau minuman isotonik ini tidak sekuat atau tidak memiliki kekuatan yang lebih kuat atau sama dengan larutan garam. Oke, selanjutnya kita akan berlari ke larutan selanjutnya. Sebelumnya kita harus lap lagi. Oke, larutan selanjutnya ya ada maizena. Kita coba lihat. Pada minuman maizena ini dapat kita lihat juga dia menghasilkan gelembung-gelembung sama seperti 2 larutan sebelumnya, tapi dia sama seperti isoplus, dia tidak dapat menghidupkan atau dapat menyalakan lampu seperti larutan garam. Selanjutnya kita beralih ke larutan selanjutnya. Selanjutnya adalah larutan hidrokoko. Pada larutan hidrokoko ini dia juga menghasilkan gelembung yang seperti minuman isotonik yang lainnya, tapi kembali lagi dia tidak dapat menyalakan lampu, tidak seperti pada larutan garam yang dapat menyalakan bola lampunya. Ya, yang terakhir itu adalah Pocari Sweat. Maaf, menyala tadi bersentuhan pakunya. Oke, yang terakhir adalah Pocari Sweat. Yang terakhir adalah pada Pocari Sweat. Nah, pada Pocari Sweat ini juga dia menghasilkan gelembung yang banyak juga seperti pada minuman isotonik sebelumnya, tapi kembali lagi dia tidak dapat menyalakan bola lampunya, yang menandakan bahwa dia tidak memiliki kekuatan yang sama dengan atau lebih besar dari larutan garam. Dari percobaan yang telah kita lakukan tadi dapat disimpulkan bahwa ya, semua minuman atau semua sampel yang kita gunakan ini dapat menghasilkan gelembung, tapi yang dapat menyalakan lampu ini hanya larutan garam atau larutan pembanding yang kita gunakan.
Sedangkan pada minuman-minuman isotonik yang kita gunakan ini tidak dapat menyalakan lampu ini, yang menandakan bahwa kekuatan dari larutan elektrolit yang dimiliki oleh minuman-minuman isotonik ini lebih rendah daripada yang dimiliki oleh larutan garam itu sendiri, seperti itu. Nah, yang membedakan dari keempat minuman ini itu juga adalah jumlah gelembung yang dapat dihasilkan atau dapat ditimbulkan dari saat kita memasukkan paku ke dalam minuman-minuman tersebut.